Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Bagi adik-adik yang memegang Alkitab, yang membawa Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat orang-orang Farisi yang mendengar bahwasannya Yesus telah memperoleh dan membaptis lebih banyak orang daripada Yohanes Pembaptis. Jadi karena situasi yang didengarkan oleh orang Farisi ini menimbulkan sebuah perasaan yang dinamakan kecemburuan, yang dinamakan iri hati. Adik-adik tahu yang namanya cemburu atau iri hati? Cemburu atau iri hati adalah sebuah ungkapan, sebuah perasaan yang ditunjukkan ketika kita melihat orang lain, misalnya lebih baik, lebih pintar, lebih banyak mainannya, dan lebih-lebih yang lainnya. Jadi perasaan cemburu ini bisa menimbulkan yang namanya kebencian. Adik-adik sekolah minggu tahu tidak yang namanya kebencian? Kebencian itu misalnya seperti ini, "Aku tidak suka samamu. Aku tidak mau bermain samamu. Aku tidak mau berteman samamu." Ini adalah suatu ungkapan kebencian. Jadi pada waktu itu karena orang Farisi ini merasa disaingi. Loh, kok lebih banyak pengikut Yesus daripada pengikut Yohanes? Nanti semua pengikut kita akan menjadi pengikut Yesus. Jadi siapa yang menjadi pengikut kita? Inilah yang dipikirkan oleh orang Farisi pada waktu itu. Jadi untuk menghindari ungkapan kebencian dari orang-orang Farisi tadi, Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi di dalam perjalanan ini Yesus harus melintasi sebuah daerah yang namanya kota Samaria. Jadi di kota Samaria dia sampai ke sebuah daerah yang namanya Sikar. Sampai di daerah yang namanya Sikar,
yang kebetulan di daerah ini ada sebuah sumur yang namanya sumur Yakub. Jadi ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, sepanjang perjalanan tentu bayangkan adik-adik ya, dahulu belum ada sepeda motor, belum ada mobil, belum ada pesawat ya. Jadi Yesus berjalan kaki, dan ketika dia sampai di kota Samaria, dia menjadi letih dan dia menjadi haus. Jadi kalau dikatakan haus ini belum makan, belum minum, atau belum tidur? Tentu jawabannya belum minum. Dia haus. Aduh, aku haus. Seperti itulah yang dirasakan oleh Yesus. Jadi ketika dia sampai di dekat sumur Yakub pada jam 12, ada seorang perempuan dari daerah Samaria itu juga mengambil air di tempat itu. Ya. Jadi kenapa jam 12? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi ini tidak suka. Dia tidak suka sama orang-orang Samaria. Mereka tidak mau bergaul sama orang-orang Samaria. Mereka menganggap orang-orang Samaria ini tidak boleh ditemanin. Harus jauh-jauh. Itu makanya dia pergi jam 12 ketika keadaan sepi. Disitulah perempuan Samaria ingin mengambil air sebagai kebutuhannya. Lalu pada waktu Yesus melewati kota Samaria itu, murid-muridnya kemana? Jadi pada waktu itu Yesus sudah mengetahui bahwasanya akan ada seorang perempuan Samaria yang akan mengambil air di tempat itu. Itulah sebabnya Yesus tidak menyuruh 2 orang atau 3 orang muridnya untuk membeli makanan di kota, tetapi Yesus memerintahkan, menyuruh supaya semua murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Karena kalau Yesus bersama beberapa murid-muridnya berada di sumur Yakub ini, nanti perempuan Samaria ini tidak berani mengambil air di tempat itu. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Yesus bisa melihat apa yang akan terjadi. Kuasanya bisa mengetahui apa yang akan terjadi di tempat itu. Ketika perempuan ini mengambil air, Yesus berkata kepadanya, ya, "Berilah aku minum." Yesus meminta minum kepada orang Samaria. Kenapa? Jadi pada waktu itu, adik-adik pernah lihat sumur tidak? Jadi kalau di tempat aman ada sebuah sumur, jadi airnya jauh, dia ada di dalam. Jadi untuk mengambil air di dalam, kalau di tempat aman itu harus pakai tali, harus pakai ember. Jadi embernya diikat pakai tali, dijatuhkan ke bawah, kemudian talinya ditarik sampai ke atas, baru airnya bisa diambil. Jadi seperti itu. Yesus tidak ada membawa ember, tidak ada membawa timba. Jadi perempuan Samaria inilah yang membawa tempat air pada waktu itu. Kemudian Yesus berkata, "Berilah aku minum, aku sudah haus." Kemudian apa kata perempuan Samaria? Perempuan Samaria mengatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Inilah yang menjadi firman Tuhan atau menjadi renungan buat kita pada hari ini. Walaupun orang Samaria ini dijauhi, walaupun orang Samaria ini dikucilkan oleh orang Yahudi, walaupun orang-orang tidak mau berteman dengan orang Samaria karena kondisinya, karena latar belakangnya, tetapi Yesus mau bersahabat dengan mereka. Tetapi Yesus mau berteman dengan mereka. Tetapi Yesus mau berbicara dengan mereka. Inilah kasih Tuhan Yesus. Dia tidak melihat latar belakang seseorang. Dia tidak melihat apakah dia kaya,
Yesus tidak melihat apakah anak sekolah minggu itu miskin. Yesus tidak melihat apakah anak sekolah minggu itu juara kelas atau tidak. Yesus tidak melihat bagaimana pekerjaan orang tuanya. Siapapun dia, maupun dia kaya, maupun dia miskin, maupun dia tidak punya apa-apa, maupun dia tidak punya mainan, walaupun dia tidak punya uang jajan, walaupun dia tidak punya handphone, walaupun dia tidak mempunyai banyak teman, walaupun dia sakit, Tuhan Yesus berkenan, Tuhan Yesus mau datang menjumpai siapapun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Inilah kasih Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi orang tua adik-adik sekolah minggu, walau bagaimanapun keadaannya, walaupun tidak ada orang-orang yang mau berteman dengan kita. Mungkin karena mainan kita tidak banyak, mungkin karena uang kita tidak ada, mungkin karena handphone kita tidak ada, mungkin karena mobil-mobilan kita tidak ada, mungkin karena baju kita jelek, mungkin karena sepatu kita sudah koyak, sudah robek. Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan mau bersahabat, Tuhan mau berteman, Tuhan senantiasa mau mengasihi kita semua. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan orang Samaria, walaupun yang lain tidak mau berteman, walaupun yang lain tidak mau berbicara, tetapi Tuhan Yesus mau berbicara, berteman, dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Samaria. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Berteman dengan siapa saja, menunjukkan kebaikan dengan siapa saja, apakah dia juara satu atau tidak juara, ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia sekolahnya berbeda dengan kita, kita harus juga mau bersedia menunjukkan dan mengasihi teman-teman kita. Amin. Tuhan memberkati.